Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi alisidiki wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bumi yang kita pijak masih memberikan kenyamanan, air yang kita minum masih memberikan kesejukan, udara yang kita hirup masih memberikan ketenangan. Karena banyak saudara kita di belahan bumi yang lain, bumi yang mereka pijak tidak lagi memberikan kenyamanan, air yang mereka minum tidak lagi memberikan kesejukan, udara yang mereka hirup tidak lagi memberikan ketenangan. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, karena kenikmatan dan kebahagiaan hidup tidak lahir dari banyaknya harta dan tingginya jabatan, tapi kebahagiaan hidup lahir dari banyaknya bersyukur dan tingginya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa bersolawat menjadikan kita umat yang taat. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, kita akan mencoba membahas satu judul kajian, yaitu Ramadan dan perempuan. Sahabat jannah yang luar biasa, kalau kita bicara tentang bulan Ramadan, mungkin tidak ada yang luar biasa, karena setiap tahun kita bertemu, berjumpa, menyambut Ramadan dengan segala keunikan dan keagungannya. Begitu juga kalau kita bicara tentang perempuan, juga tidak ada yang aneh dan tidak ada yang unik, karena memang Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Dia menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika kita bicara tentang Ramadan dan perempuan, mungkin di sini ada hal yang menggelitik pikiran kita. Ada apa sih antara perempuan dan Ramadan? Ada apa sih antara Ramadan dan perempuan? Sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara Ramadan dan perempuan, ada hal yang luar biasa yang bisa kita ambil di sini. Ada dua hal besar yang terkait di sini. Kenapa? Karena dalam salah satu sabda Rasulullah mengatakan ada 4 poin yang menjadi tiket perempuan itu sampai ke surga. Dan salah satunya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Maka ketika saya pada kesempatan kali ini membahas Ramadan dan perempuan, kita ingin mengatakan bahwa betapa mudahnya sebetulnya kami kaum perempuan itu untuk sampai ke surganya Allah. Namun kadang-kadang ada banyak godaan, ada banyak halangan, ada banyak rintangan yang membuat kita terlena sehingga kita terlepas dari kenikmatan-nikmatnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, "Iza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zaujaha." Perempuan itu apabila ia sudah melaksanakan sholat 5 waktu, ia jaga sholat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan. Sempurnakan puasa pada bulan Ramadan. Andai kata ada yang hilang, gantilah pada hari yang lain. Yang ketiga, ia menjaga kehormatan dirinya. Ia menutup auratnya. Ia menjaga martabatnya. Dan yang keempat, ia taat kepada suaminya. Apabila perempuan sudah melakukan hal yang 4 ini, apa kata Rasulullah? Kilalah hadkhulil jannah min ayyi abwaaba jannati siti. Ia dipanggil masuk surga dari pintu mana saja yang ia mau. Masya Allah. Alangkah mudahnya sesungguhnya kami kaum perempuan untuk sampai ke surga. Maka ketika dalam kesempatan ini saya membahas Ramadan dan perempuan, sesungguhnya saya ingin mengingatkan diri saya sendiri juga kepada seluruh sahabat jannah, kaum saya kaum perempuan. Mari kita jalani, kita sambut, kita isi Ramadan ini dengan ibadah yang luar biasa, dengan segenap keikhlasan dan ketakwaan, karena ini salah satu tiket kita untuk sampai ke surga Allah. Sahabat jannah yang dirahmati Allah. Namun ulama juga menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kaum perempuan itu lemah dalam agamanya. Di sini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kenapa dikatakan perempuan itu lemah dalam agamanya? Ternyata qadarullah, kita kaum perempuan ini memang ada beberapa uzur yang menyebabkan kita itu tidak bisa melaksanakan ibadah, sementara kaum laki-laki selalu bisa melaksanakan ibadah.
Umpamanya ketika kita datang bulan dalam keadaan haid, kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita tidak bisa berpuasa sunnah ataupun puasa wajib, kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah lainnya selama lebih kurang 1 minggu. Kita itu tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah sementara kaum laki-laki tetap bisa melaksanakan ibadah. Lalu ketika sesudah melahirkan, semasa nifas yang maksimal 40 hari, selama masa itu kita kaum perempuan juga tidak bisa melaksanakan ibadah. Masya Allah, sedangkan saudara kita kaum laki-laki, kaum muslimin itu tetap bisa melaksanakan seluruh aktivitas ibadahnya. Kita sudah terhambat. Ditambah lagi ketika kita hamil dalam kondisi wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Dalam kondisi seperti itu mungkin hanya ibadah wajib saja yang bisa kita lakukan, sementara ibadah sunat tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita berada dalam kondisi lemah. Tetapi Allahu Akbar, Allah mencintai kita kaum perempuan, Allah mengistimewakan kita kaum perempuan. Andai kata setiap hari kita melakukan rutinitas ibadah, lalu selama masa kotor, selama kita berhadas, kita tidak bisa melakukan ibadah, Allah tetap turunkan pahala kepada kita, disebabkan karena sebelumnya kita memang sudah terbiasa, tapi karena terhalang oleh hadas, kita tidak bisa melakukan ibadah, tetapi kita tetap dapat mendapatkan pahalanya. Sahabat jannah yang dirahmati Allah, maka dalam keadaan memasuki bulan Ramadan ini, saya mengingatkan diri saya sendiri juga kepada seluruh sahabat surga yang luar biasa. Kita jalankan ibadah Ramadan ini dengan hikmat, dengan khusyuk, agar kita bisa menggantikan ibadah yang tertinggal di luar Ramadan, agar kita bisa melodeng ibadah kita selama bulan Ramadan. Bagaimana cara kita melakukannya? Sahabat surga yang luar biasa, berdasarkan sabda Rasulullah tadi bahwa salah satu yang mengantarkan perempuan ke surga itu adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi tentu bukan itu saja yang akan kita lakukan. Analoginya, ketika kita melaksanakan perjalanan dari Rokan Hulu ke Pekanbaru, berapa ongkos yang kita butuhkan? Katakanlah 50.000. Kalau kita pegang uang 50.000, artinya kita naik bis, kita sampai ke Pekanbaru dari Rokan Hulu. Tetapi kalau kita dalam perjalanan dari Rokan Hulu ke Pekanbaru dengan ongkos 50.000, apakah cukup 50.000 saja uang yang kita pegang? Tentu tidak. Tentu kita nanti dalam perjalanan mungkin kita haus. Dengan apa kita beli minuman? Kita tidak punya bekal. Mungkin kita lapar. Dengan apa kita beli makanan? Tidak bisa karena kita tidak punya bekal. Dengan apa kita penuhi kebutuhan kita selama dalam perjalanan nanti? Maka mau tidak mau kita harus melebihkan, harus membawa bekal karena perjalanan itu akan panjang. Apalagi perjalanan menuju kampung akhirat. Masya Allah, perjalanan sangat panjang. Maka kita cari bekalnya di sini. Kita akan sampai ke surga, tapi perjalanannya masih sangat panjang. Kita perlu bekal yang banyak. Apa yang kita lakukan wahai saudaraku kaum perempuan? Apa yang kita lakukan selama Ramadan ini? Yang pertama, perbanyak tilawah, kurangi meribah. Jadi jangan sampai lisan kita ini menjerumuskan kita ke dalam neraka, padahal cita-cita kita adalah mendapatkannya surga Allah. Maka selama Ramadan ini, perbanyaklah tilawah, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah mengaji, hatamkan Al-Quran, lalu kurangi meribah. Karena dengan lisan yang dipakai untuk membicarakan keburukan-keburukan orang lain adalah lisan yang membukakan pintu neraka. Sahabat jannah yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan adalah perbanyak sedekah, kurangi sosialita. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita kaum perempuan selalu ada penyakit mata kalau melihat barang baru. Kita suka tidak bisa menahan diri. Tetapi selama Ramadan ini ayo kita tekan keinginan-keinginan yang tidak penting. Gunakan harta kita untuk memperbanyak sedekah, membantu orang lain, berimpak, berzakat dan lain sebagainya. Kurangi kegiatan-kegiatan sosialita yang tidak penting, yang hanya mengambil status duniawi saja, tapi tidak ada manfaatnya untuk membantu tiket kita ke surganya Allah. Sahabat surga yang luar biasa,
Hal ketiga yang kita lakukan mengiringi kita melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini adalah perbanyak doa, kurangi postingan. Kita tidak bisa melarikan diri dari dunia digital yang sekarang menjajah kehidupan manusia di akhir zaman ini. Kita tidak bisa lari. Kita butuh digitalisasi, kita butuh teknologi informatika. Namun selama Ramadan ini, mari kita belajar kurangilah postingan di sosial media jika itu adalah postingan-postingan yang tidak penting, tidak memberikan manfaat kepada kita, keluarga, dan orang lain. Tapi perbanyaklah berdoa. Banyak-banyaklah kita berdoa. Apalagi dalam bulan Ramadan itu ada saat yang istimewa untuk kita berdoa. Ada saat Allah janjikan di situ, doamu aku genggam, kata Allah. Kapan itu? Menjelang berbuka puasa. Maka andaikan Ramadan ini kita jalani dalam 30 hari, maka ada 30 momen istimewa di mana doa dikabulkan oleh Allah setiap akan berbuka puasa. Kalau biasanya ketika menjelang berbuka puasa ada tradisi ngabuburit istilahnya, atau mencari jajanan untuk berbuka puasa, boleh saja sahabat jannah yang luar biasa. Silakan kita persiapkan menu berbuka puasa sesuai kebutuhan kita. Namun aturlah waktunya sehingga saat-saat menjelang berbuka puasa kita dan keluarga kita sudah berkumpul di meja di tempat dilaksanakan berbuka puasa, lalu ada yang memimpin untuk berdoa kepada Allah. Karena seketika menjelang berbuka puasa adalah waktu di mana doa kita dikabulkan, doa kita digenggam oleh Allah. Jangan sampai ini terhimpit gelombang ini oleh keperluan-keperluan yang sebetulnya tidak penting, oleh kegiatan-kegiatan yang harusnya tidak perlu kita utamakan. Dan banyak sahabat jannahku di antara saudara-saudara kita ketika akan berbuka tidak membiasakan, tidak menjadikan kebiasaan berdoa di depan hidangan berbukanya bersama keluarga, tapi malah kita sibuk posting, sibuk dengan upload, sibuk dengan yang ini dan itu. Ini kan tentu saja kurang bermanfaat. Maka yuk dalam Ramadan yang istimewa ini perbanyak kita doa kepada Allah. Perbanyak kita doa kepada Allah. Mendoakan diri kita, mendoakan suami kita, mendoakan anak-anak kita, mendoakan kedua orang tua, mendoakan negara kita, mendoakan negeri kita, mendoakan semoga Allah angkat wabah ini. Mari kita lakukan bersama-sama di bulan Ramadan ini. Kita jadikan berdoa sebelum berbuka puasa itu menjadi momen yang ditunggu, yang dinanti, yang kita ciptakan untuk meraih ridhonya Allah. Sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir yang kita lakukan selama Ramadan ini, mari kita kejar Lailatul Qadar, jangan sampai Lailatul Qadar tertukar dengan Lailatul Bakar. Kita tidak munafik bahwa ketika nanti sudah dekat hari raya, menjelang Lebaran datang, menjelang Idul Fitri, kita akan persiapkan berbagai macam menu makanan sebagai bukti kita bersuka cita menyambut datangnya hari raya. Kita tidak munafik, kita tidak menutup mata bahwa itu menjadi kebiasaan dan adat kita. Kita akan menyajikan menu kue yang bermacam-macam. Tetapi jangan sampai karena kita menyajikan kue ini, memasak makanan ini, kita meninggalkan Lailatul Qadar yang diturunkan oleh Allah sepanjang malam bulan Ramadan. Dan salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Jangan sampai Lailatul Qadar ini tertukar dengan Lailatul Bakar. Sahabat jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini saya pesankan kepada kita kaum perempuan? Pertama tentu saja karena saya sendiri adalah seorang perempuan. Yang kedua, karena perempuan itu adalah tiangnya negara. Diawali dia menjadi tonggak dalam keluarganya. Kalaulah perempuan-perempuan itu sudah menegakkan ibadah Ramadan ini dengan istiqomah dan ikhlas, maka ini akan gampang ditularkan kepada suami dan anak-anak serta anggota keluarga yang lain. Kenapa? Karena pengaruh perempuan dalam keluarga itu sungguh luar biasa. Maka ketika tiang ini kokoh dalam ibadah selama Ramadan, mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, ibadah-ibadah kepada Allah, maka ini akan mudah ia tularkan kepada seluruh anggota keluarganya. Sahabat jannah yang luar biasa, mari
Kita laksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dengan hati yang ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah semata. Lalu kita laksanakan amalan-amalan sunnah untuk menyempurnakan ibadah kita. Dan kita lakukan yang 4 tadi. Perbanyaklah tilawah, kurangilah menghibah. Perbanyak sedekah, kurangilah sosialita. Perbanyak berdoa, kurangilah postingan. Dan yang keempat, kejarlah Lailatul Qadar, jangan hanya Lailatul Bakar. Dalam kesempatan ini, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kajian sederhana ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama untuk kami kaum perempuan. Mudah-mudahan perempuan menjadi perempuan yang soleha, menjadi ibu rumah tangga yang soleha, menjadi istri yang soleha, menjadikan negara kita ini negara yang dihuni oleh perempuan-perempuan yang soleha, yang akan memanggil, mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.